Nggak terasa ya waktu cepat banget, tiba-tiba Rasya udah menemukan soulmate-nya. Mudah-mudahan Mas Vera juga. Pemirsa Intens Investigasi, muda, tampan, dan kini menyandang jabatan sebagai wakil rakyat. Verrel Bramasta seolah memiliki segalanya, namun satu teka-teki besar masih menyelimuti kehidupannya. Mengapa hingga kini ia masih betah melajang tanpa seorang kekasih, apalagi rencana menuju pelaminan? Di balik kemapanan finansial dan fisik yang nyaris sempurna, publik pun bertanya-tanya tentang apa lagi yang kurang dari sosok Verrel, hingga membuat sang ibunda, Vena Melinda, kian didera rasa gundah. Terutama setelah melihat rekan sejawat Verrel, Teuku Rasya, yang baru saja resmi melepas masa lajang. Lantas, apakah standar tinggi yang menjadi penghalang, ataukah ada rahasia hati yang sengaja ia simpan rapat di balik gemerlap karier politik dan popularitasnya yang kian memuncak? Lalu, seperti apa pula Verrel secara mengejutkan justru mengaku sudah sangat siap menjadi seorang ayah karena kecintaannya pada anak kecil, hingga telah memiliki 2 rumah mewah yang ia siapkan untuk anak cucunya kelak. Lantas, di tengah fase penantiannya, siapa sosok wanita beruntung yang akan ia boyong ke rumah masa depannya itu? Dan seperti apa pula kabar dari mantan kekasih Verrel, yaitu Natasha Wilona? Benarkah meski masih menjomblo, Wilona justru sudah mempunyai syarat mutlak calon suaminya yang harus sejajar dan sepadan? Lalu, bagaimana pula Wilona terlihat pamer kekuasaan bisnis dengan meninjau lahan seluas 40 hektar di perbukitan Singaraja, Bali? Benarkah ambisi bisnis properti Wilona ini merupakan langkahnya untuk menjadi sosok wanita mandiri yang kian tak terjangkau? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, sebagai seorang ibu, Vena Melinda tentu menyimpan harapan besar agar anak-anaknya, terutama sang putra sulung, Verrel Bramasta, bisa segera menyusul untuk mendapatkan jodoh. Keinginan tulus ini diungkapkan Vena di hadapan awak media saat ia menghadiri momen bahagia resepsi pernikahan putra Tamara Blesinski, Teuku Rasya, dengan Kleanta Islan kemarin. Melihat kebahagiaan Teuku Rasya yang telah berhasil menemukan pelabuhan hatinya, Vena Melinda pun secara terbuka mengungkapkan keinginan terdalamnya agar Verrel juga segera dipertemukan dengan pasangan hidup yang tepat. Bagi Vena, momen pernikahan tersebut seolah menjadi pemicu harapannya agar sang putra tidak berlama-lama menyendiri dan bisa segera membina rumah tangga seperti rekan sejawatnya. Bangga banget ya ngelihat Rasya, karena Rasya kan seumuran sama anakku ya, Mas Verrel. Jadi nggak terasa ya waktu cepat banget, tiba-tiba Rasya udah menemukan soulmate-nya. Mudah-mudahan Mas Verrel juga. Jadi ngeliat Vera juga nggak sih ingin Ya pastilah, mudah-mudahan doain aja ya. Gayung pun bersambut, Verrel Bramasta sendiri mengakui bahwa dirinya memang sudah memiliki keinginan kuat untuk segera menemukan jodoh dan melangkah ke pelaminan. Keinginan untuk membina rumah tangga ini bukan tanpa alasan. Verrel mengungkapkan fakta bahwa dirinya sangat menyukai anak kecil. Bahkan, Verrel secara terang-terangan mengaku sudah tidak sabar untuk merasakan peran menjadi seorang ayah di masa depan. Ia pun menegaskan komitmennya bahwa jika saat ini ia dipertemukan dengan sosok wanita yang tepat sebagai calon jodoh, ia tidak akan main-main dan akan langsung menjalaninya dengan serius. Insya Allah. Aku sih gini ya, mungkin dari dulu aku selalu bilang aku kepingin nikah, kepingin punya keluarga, karena emang faktanya aku tuh
kepingin banget gitu loh. Aku suka banget sama anak kecil, suka banget sama bayi kayak Vania, BBL. Aku aja bener-bener ngurusin mereka dari mereka kecil sampai sekarang udah besar-besar gitu. Jadi aku tuh emang gak sabar banget kepingin menjadi seorang papa gitu. Cuman ya mungkin kemarin kan fokusnya beda ya. Aku fokus kerja, fokus bangun rumah, fokus nabung. Nah sekarang alhamdulillah satu persatu mimpi aku udah tercapai. Kayaknya emang kepingin, udahlah maksudnya kalau udah ada jodohnya kepingin, yaudahlah kita seriusin aja gitu loh. Ferel pun menambahkan bahwa saat ini dirinya tengah dalam fase menanti sosok yang terbaik. Ia memilih untuk tidak terburu-buru demi mendapatkan pasangan yang benar-benar sejalan dan tepat untuk masa depannya. Sambil tersenyum, Ferel juga meminta doa dari masyarakat dan para penggemar agar ia segera dipertemukan dengan tambatan hatinya. Ia berharap proses pencarian jodohnya ini segera membuahkan hasil, sehingga ia bisa secepatnya menghalalkan sang calon dan mewujudkan impiannya membangun keluarga sakinah. Cuman kalau untuk saat ini ya aku menunggu yang terbaik aja lah. Kita nggak tahu ke depannya gimana. Doain aja, insya Allah segera bisa menghalalkan calon istri idaman aku dan juga idaman keluarga aku. Bagi Ferel, mempersiapkan masa depan bukan sekadar mencari pasangan, melainkan juga membangun fondasi yang kokoh. Sebagai langkah nyata dalam menjemput jodoh terbaiknya, Ferel mengungkapkan bahwa dirinya telah membangun 2 rumah sekaligus. Keputusan besar ini diambil Ferel dengan visi yang sangat mendalam. Ia berharap rumah-rumah tersebut nantinya menjadi warisan atau peninggalan yang memiliki cerita untuk diceritakan kepada anak cucunya, kelak. Ferel mendambakan hunian tersebut menjadi saksi bisu, di mana keluarga kecilnya akan tinggal, bertumbuh, dan menciptakan kenangan indah bersama di masa depan. Persiapan matang ini seolah menunjukkan betapa seriusnya Ferel dalam menyambut fase baru sebagai seorang kepala keluarga. Ya alhamdulillah aku gak pernah nyangka ya, maksudnya rumah ini kalau yang di Jakarta terutama yang aku tinggalin sekarang ini kan penuh dengan nilai sentimental ya. Jadi ini rumah pertama aku banget yang aku beli dengan uang aku sendiri di saat aku umur 18 tahun. Yang pada saat itu aku emang gak punya tempat tinggal sama adik aku, sama papa. Karena kan waktu itu papa mama baru pisah dan kita juga bingung gitu mau ikut ke siapa gitu. Sampai akhirnya aku bertekad, ya gimana caranya aku harus bisa punya uang. Aku pengen punya rumah sendiri supaya aku bisa ngebahagiain dan bikin bangga orang tua aku gitu. Dan akhirnya alhamdulillah aku beli rumah ini. Nah cuman waktu itu rumahnya gak gini kan, masih rumah biasa gitu. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu, aku syuting, aku kerja. Ya sekarang akhirnya ada rezeki lebih dan aku bisa ngebuat rumah ini jadi lebih bagus dan lebih nyaman lagi. Yang pasti rumah aku kepingin menjadi tempat di mana aku bisa melepas semua penat dan stres yang ada pada dunia ini ya. Karena kan kadang-kadang kita stres bisa dari kerjaan, bisa dari lingkungan sekitar, bisa dari macam-macam. Nah kepingin di rumah ini adalah tempat di mana semua keluarga, sahabat-sahabat aku bisa nyaman, bisa berkumpul, bisa ya pokoknya membangun kenangan-kenangan yang baik sama mereka lah. Dan kepingin juga rumah ini menjadi peninggalan yang bisa aku ceritain ke anak cucu aku nanti. Jadi bisa tempat keluarga kecil aku nanti tinggal dan tumbuh besar di rumah ini. Mengenai soal jodoh, Ferel pun menanggapi dengan santai ketika para penggemar kerap menjodoh-jodohkannya dengan banyak wanita, mulai dari kalangan selebritis hingga selebgram populer. Alih-alih merasa terganggu, ia justru melihat hal tersebut sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang dari para fans yang menginginkan dirinya segera bahagia. Meski sering menjadi sasaran perjodohan netizen di media sosial, Ferel tetap pada prinsipnya untuk tetap selektif. Baginya, urusan hati tetap menjadi privasi yang harus diputuskan dengan matang, terlepas dari banyaknya dukungan atau desakan publik terhadap sosok-sosok tertentu yang dianggap serasi dengannya. Fans itu juga kayak terbagi. Jadi kalau ada yang fans pribadi itu yang kayak Ferel Edit benar-benar support karir aku, diri aku gitu. Tapi ada juga fans yang mungkin couple-couple itu kan beda-beda lagi ya. Jadi fans pun banyak terbagi-bagi gitu. Selanjutnya 5 tahun menjomblo. Seperti apa? Natasha Wilona akhirnya buka suara?
di mana dirinya tak ingin sembarang pilih hingga syarat mutlak jodoh yang sepadan dan sejajar sesuai kitab suci yang diyakininya. Benarkah Wilona masih memendam rasa pada Verrel Bramasta? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi. Di sisi lain, pasca putus dari Verrel Bramasta dan menjalani status jomblo selama kurang lebih 5 tahun, Natasha Wilona mengungkapkan bahwa hubungannya dengan sang mantan kekasih masih terjalin sangat baik. Meski memiliki paras yang cantik dan karier yang gemilang, nyatanya hingga saat ini Wilona masih belum terlihat menggandeng pasangan baru. Menanggapi rasa penasaran publik, Wilona pun akhirnya blak-blakan mengungkap kriteria laki-laki idaman yang mampu meluluhkan hatinya. Ya, masalahnya gini loh ya, bagi aku waktu itu kan kayak itu adalah pacaran di saat ABG, asik ABG ya kan, ya mungkin teman-teman media di sini juga pada tahu lah. Enggak, karena bagi aku di saat nanti aku bener-bener kayak oh ini adalah he's the one, asik, bukan she's the one, he's the one. Saat itu udah bener-bener ketuk palu di hadapan Tuhan, baru aku pasti akan menampilkannya gitu. Karena kalau belum tuh kayak ngapain sih, nanti netizen merasakan jatuh bangunnya tuh kayak kasihan juga. Waktu aku putus sama Steven, putus ya kan, hapus semua foto ya kan, pacaran lagi posting semua foto, hapus, putus, hapus lagi, kayak gitu-gitu terus. Terus ada yang waktu itu aku inget kayak sampai ada yang sampai keguguran karena aku putus. Iya, fans couple ada yang sampai sedihnya sampai bener-bener nge-DM aku nggak bisa tidur 7 hari 7 malam. Jadi kayak ya akhirnya aku ngerti bahwa ya aku nggak pengen juga mempermainkan perasaan fans, terutama fans couple, karena pasti mereka punya harapan dan sesuatu yang besar saat kita sudah mempublikasikan. Sedangkan tidak ada sesuatu yang pasti di dunia ini. Menikah aja kadang masih belum pasti, apalagi masih pacaran ya kan. Daripada membuat banyak asumsi, membuat banyak pemberitaan, terus jadi kayak drama-drama yang harusnya tidak perlu ada jadi ada. Ya makanya aku memilih untuk ya udahlah, aku hanya fokus memposting tentang pekerjaan dan karya aku di social media. Bagi aku ya, netizen boleh berharap apapun, kalian boleh berdoa apapun untuk aku, untuk siapapun ya yang kalian jodoh-jodohkan sama aku. Kalian boleh juga menjodohkan aku dengan siapapun, karena bagi aku selama janur kuning belum melengkung, it's totally fine. Dan ya itu kan lebih kayak harapan dan doa mereka. Selama itu hal yang positif, hal yang baik, aku berharap ya semuanya yang baik ya doanya, ya it's okay gitu. Kecuali doain yang buruk-buruk ya jangan. Misalnya doain kayak semoga Wilona nggak ada jodoh sampai tua ya jangan gitu. Tapi kalau doain cuma baik-baik ya it's okay. Jujur aku udah lama sih nggak berkomunikasi sama Verrel ya, karena ya mungkin juga dia udah sibuk juga, aku juga punya kesibukan sendiri, jadi kita udah ya lost contact aja gitu. Tipenya apa ya? Aduh bingung banget kalau ditanya tipe mulu ya. Konsisten kayaknya ya, yang penting dia harus baik, dia punya prinsip hidup yang benar, dia takut akan Tuhan, bisa sayang sama keluarga aku. Ya kayak semua cewek mostly mintanya kayak gitu ya. Wilona pun secara eksklusif mengakui bahwa dirinya sangat santai dalam menanti kedatangan sang jodoh. Ia tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan hanya karena desakan sekitar, sebab baginya pernikahan adalah komitmen seumur hidup yang harus dipikirkan dengan sangat matang. Wilona menegaskan bahwa salah satu syarat utama bagi calon pendampingnya kelak adalah sosok yang sepadan dan sejajar dengan dirinya. Hal ini merujuk pada prinsip yang diyakininya sesuai dengan ajaran kitab suci agamanya, di mana kesamaan visi dan iman menjadi fondasi utama dalam membangun rumah tangga. Menurut kitab suci, asik, menurut ajaran agamaku kita harus carilah yang setara dan sepadan.
ada alasannya, ada ayat kitab suci itu kan. Jadi ya kita coba aja menjalankannya sama seperti apa yang tertera gitu. Iya, jujur banget, dulu banget ya. Kalau dulu kan bukan era sosmed ya, jadi kayak nggak apa-apa tuh viral, nggak apa-apa tuh kayak muncul di sosial media, pemberitaan yang tentang rumah tangga ya. Jadi ya mungkin anak-anak muda kayak sangat dreamy lah. Pasti kayak, wah, pasti begini ya, aduh nikah gini, aduh seru banget. Kayak lagi main rumah-rumah boneka gitu kan. Kayak ada di surga gitu rasanya. Tapi ya dengan melihat banyaknya pemberitaan, akhirnya sadar bahwa ya inilah realita rumah tangga dan hubungan suami istri yang banyak terjadi, tapi mungkin dulu tidak terekspos, sekarang terekspos. Jadi akhirnya lebih buka mata dan lebih sadar diri bahwa kita cewek juga ekspektasinya harus seperti apa dalam mencari pasangan, dalam hubungan, dan terus juga tidak terlalu yang kayak oh semua pasti akan indah, oh pengen cepet-cepet nikah, keluar dari keluarga, pasti ini nih. Karena ternyata banyak banget berita-berita di sana yang tidak seperti itu. Ada juga yang sukses, ada juga yang tidak. Tapi menurut aku plus minusnya seperti itu. Minusnya bikin kita kadang-kadang agak kayak aduh ternyata gini ya pernikahan. Khawatirnya pasti ada. Plusnya jadi kita setidaknya kita bisa buka mata. Di saat mungkin orang tua kita tidak ngomong secara gamblang sama kita tentang oh pernikahan tuh seperti ini ya, cowok tuh seperti ini, kita bisa dapat banyak input, banyak kayak masukan dari sosial media. Kita bisa lihat, kita bisa dengar sendiri beritanya, akhirnya membuat kita harus berpikir lebih berhati-hati juga, terus juga tidak terlalu dreamy, tidak terlalu berekspektasi berlebihan terhadap manusia gitu. Kalau aku enggak sih ya, aku nggak punya batas usia, dan kebetulan juga orang tua aku tidak mempush dan memberikan kayak tekanan untuk kapan nikah, mau nimang cucu, mau ini, enggak juga gitu. Jadi ya akhirnya aku lebih tenang. Nggak ada target sih jujur, karena aku nggak suka targetin kayak gitu. Kayak bagi aku kalau target tuh kan kayak manusia yang mentargetkan ya. Aku pengennya biar itu jalan Tuhan, di waktu Tuhan yang tepat. Yang penting akunya aja yang lebih mawas diri dalam mencari pasangan seperti ini. Tapi nggak mau yang targetin angka kapannya, itu aku nggak mau. Dan meski kini Wilona masih sendiri dan belum memiliki kekasih, ia mengaku tak merasa kesepian. Baginya, kehadiran sang ibunda tercinta yang selalu setia berada di sampingnya sudah lebih dari cukup untuk mengisi hari-harinya. Wilona mengungkapkan bahwa sang ibu bukan hanya sekadar orang tua, melainkan juga teman diskusi yang selalu memberikan masukan-masukan terbaik dalam setiap langkah hidupnya, termasuk soal asmara. Ini memang mamaku selalu merestui asalkan tuh hal-hal yang positif, dan dukungan dari mama lah yang membuat aku bisa melangkah lebih mudah menurut aku gitu. Totalitas tanpa batas. Seperti apa Wilona yang nekat taklukkan jalur ekstrim dengan mobil off-road meski tengah didera diare? Seperti apa pula demi tinjau lahan bisnis di puncak Bukit Singaraja, Bali, momen mendebarkan pun terjadi, di mana Wilona harus berpegangan erat di tanjakan terjal bersama Aji Krishna. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Selain soal asmara, Wilona juga berbagi cerita mengenai kegigihannya dalam mengelola keuangan. Ia mengaku lebih memilih berinvestasi di bidang properti dan terus mengolah penghasilannya dengan belajar berbisnis. Baginya, investasi jangka panjang adalah langkah cerdas untuk masa depan, dan dalam setiap langkahnya itu, sang ibunda memegang peran sangat penting yang selalu memberikan dukungan penuh dalam kondisi apapun.
Totalitas Wilona dalam berbisnis pun patut diacungi jempol. Meski sempat dalam kondisi kurang fit karena sedang diare, ia tetap terlihat semangat untuk mengunjungi lokasi lahan yang akan dijadikan lokasi bisnisnya. Hingga tak tanggung-tanggung, ia pun harus menempuh jalur ekstrem menggunakan mobil off-road bersama sang ibu dan Aji Krisna, sahabat sekaligus pengusaha ternama dan tersukses di daerah Bali. Hai Tan, kita mau melihat tanah di lahan UMKM-nya Aji. Jadi ini tanahnya Aji sebenarnya, ya kan? Kita ada banget. Kita mau ngintip aja seperti apa nanti dan projectionnya nanti Aji akan mau buat seperti apa kita juga belum tahu. Tapi yang pasti katanya akan mensupport UMKM di Bali Utara. Off-road dulu banget kita pernah naik mobil ini ya Ci ya. Waktu pandemi Yang nyetir Aji. Iya, selalu jadi driver. sampai hampir kebalik-balik gitu. Jadi kita berjalan di sini. Cuma 1 kilo, cuma 750 meter. Busannya Ji. Will, Ya. kalau Aji yang nyetir gimana Will? Aman. Aku aman sih karena aku aku juga suka ngebut nah. Jadi aku gak deg-degan. Tapi aku lebih worry terhadap mama yang duduk di belakang udah pegangan tangan tuh. Semangat. Adrenalin ya. Sudah sampai Will. Aduh, ayo kita melihat. Kita lihat ini adalah sebagian ya. Aslinya tanahnya besar banget. Bagi aku ya ini bentuk investasi pasti dan ya tapi kan aku belum memplanning untuk memperjualbelikan dulu kan. Memang ya buat disimpan aja. Terus kalau misalnya ada kepikiran mau bangun apa baru dibangun gitu aja. Meski harus menempuh perjalanan ekstrem dalam kondisi fisik yang kurang fit, antusiasme Wilona tak surut saat menunjukkan aset masa depannya, berupa lahan seluas 1 hektar di kawasan perbukitan Singaraja yang totalnya mencapai 40 hektar. Langkah investasi properti ini ia ambil bukan hanya sebagai bentuk kemandirian finansial, tetapi juga sebagai wujud nyata dari visinya belajar berbisnis di bawah bimbingan sang ibunda dan sahabatnya Aji Krisna. Bersama deretan nama besar lainnya seperti Raffi Ahmad yang juga memiliki lahan di sana, Wilona membuktikan bahwa fokus utamanya saat ini adalah membangun fondasi ekonomi yang kuat sebagai bekal masa depan yang lebih cerah. Inilah kemarin tempat Aji melakukan peletakan batu pertama. Aku nggak tahu part tanahku yang mana. Bisa aja mungkin di ujung sana. Ini secara lahan ini total lahan Ji ini 40 hektar. 40 hektar. Jadi kita akan bangun kampung UMKM sama hutan bambu. Nah nanti tanah Wilona yang mana, Rapi yang mana. Nah master plan kan baru jadi ini hari ini. Jadi bulan depan udah kita bisa putuskan. Tapi yang jelas view semua dapat. Ini sih indah banget, bagus banget. Dan kebayang gak sih view-nya tuh langsung Laut Lovina. Menduga lah tadi. Aku udah tahu bahwa lautnya Bali Utara tuh masih super bersih dan indah banget. Makanya pas mama bilang kayak ada yang bagus nih tanahnya ya langsung kayak oh yaudah. Karena memang worth it lah. Itu yang tadi aku bilang. Tidak ada yang mahal, tidak ada yang murah. Adanya yang worth it atau tidak. Sebelah sana kita bisa lihat Gilimanuk, terus langsung nyebrang ke Banyuwangi. Ini sayangnya aja lagi agak sedikit berawan. Kalau nggak pasti bisa ngeliat view-nya lebih indah lagi. Kita udah ada di atas puncaknya soalnya. Aku punya tanah kecil banget. Yang kebetulan pengen aku tengok karena dari dulu sampai sekarang belum pernah dilihat. Pengen melihat seperti apa tanahnya, terus view-nya ke arah mana, baru nanti bisa dipikirkan mau dibangun apa. Dan berharap supaya pastinya tanah itu juga bisa membawa sesuatu yang positif ya kepada warga di sekitar juga. Makanya aku juga masih menimang-nimang kayak apa ya yang ingin aku buat dan ingin aku lakukan di situ gitu.
kecil banget. Tapi kemarin udah di-spill sama Aji juga, cuma kecil, cuma 1 hektar ya. Worth it dong, worth it banget. Indonesia soalnya udah lautnya nomor 1, top, pantainya nomor 1, keindahan alamnya juga nomor 1. Jadi kayak nggak mungkin salah kalau beli dengan keindahan alam yang luar biasa kayak gini. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.